bentuknya polisakarida ya, polisakarida, sehingga nanti kita akan lihat proses hidrolisisnya. Dan jadi nanti ikatan glikosidik dari amilum itu akan kita pecah oleh HCl. Habis itu nanti akan kita uji iod dulu untuk melihat proses hidrolisisnya, dan akhirnya ketika sudah hidrolisisnya sempurna akan membentuk glukosa. Nah, glukosa ini sifatnya adalah gula bereduksi. Nah, ini ya untuk apa? Untuk cara kerjanya. Jadi 5 mili amilum ditambahkan 2 mili larutan HCl, ini sifatnya asam. Jadi harapannya dapat memutus ikatan glikosidik dari glukosa dari amilum, sehingga nanti di sini sama seperti kemarin ya, walaupun praktikumnya sebelumnya itu juga tidak sampai hidrolisisnya sempurna. Nah, nanti kita coba lagi. Kita coba lagi. Setelah terhidrolisis sempurna, maka nanti akan kita tambahkan kertas lakmus ya, untuk melihat dia itu harusnya dalam keadaan asam ya, atau nanti kertas lakmusnya berwarna merah, dan kita tambahkan Na2CO3 untuk membuat suasana basah. Jadi kertas lakmusnya dari warna merah menjadi biru. Setelah itu baru kita uji Benedict untuk melihat apakah dia beneran ada gula bereduksi atau enggak, kayak gitu. Jadi hasilnya nanti akan terlihat warna merah bata kalau untuk terjadi positif gula bereduksi. Jadi kalau hidrolisis sempurna kan berarti dari polisakarida. Jadi polisakarida itu akan dihidrolisis menjadi monosakarida, yaitu misalnya glukosa. Nah, monosakarida ini kan sifatnya gula bereduksi, makanya dari uji iod ini kalau sudah terhidrolisis sempurna atau warnanya berubah menjadi kuning, itu dia akan kita uji Benedict lagi untuk memastikan apakah beneran sudah terbentuk monosakarida atau tidak, kayak gitu ya. Terus yang kedua, reaksi molis. Ini kita mendeteksi ada tidaknya karbohidrat. Udah gitu aja. Ada tidaknya karbohidrat. Tidak bisa dibedakan jenisnya. Gitu ya. Jadi nanti prinsipnya adalah karbohidrat tadi akan mengalami dehidrasi oleh asam kuat berupa H2SO4 di sini, sehingga nanti akan membentuk senyawa reaktif yang dapat dideteksi secara visual, yaitu terbentuk cincin ungu pada bidang batas selautan. Jadi kalau ada terbentuk cincin ungu itu menunjukkan adanya karbohidrat. Cukup itu aja. Ada tidaknya karbohidrat untuk reaksi molis. Nah, nanti teman-teman harus tahu ya berapa mili ini larutan glukosa, fruktosa, arabinosa, amilum. Terus yang digunakan berapa 5 tetes alfa lactose 5%. Terus nanti akan dibuat di kondisi asam ya, hati-hati. Harus dialirkan melalui dinding ya, dinding, sehingga nanti akan terbentuk cincin ungu kalau dia itu terdapat karbohidrat. Tapi ketika uji Benedict ini teman-teman kemarin juga sudah mencoba ya. Jadi untuk prinsipnya untuk melihat ada tidaknya glukosa bereduksi. Nah, di sini dibuktikan dengan gula bereduksi tadi akan mereduksi ion tembaga dalam suasana basah. Nanti dalam suasana basah itu tembaga tadi dia akan berubah warna menjadi endapan berwarna merah basah. Ini sama ya, cuma dibedakan sampelnya macam-macam ini. Ada glukosa, arabinosa, dan sukrosa. Dia akan positif ketika terbentuk endapan berwarna merah basah.
yang keempat ada uji Seliwanov, itu nanti untuk mengidentifikasi aldosa dan ketosa. Jadi pada monosakarida itu ada yang dia itu bersifat aldosa dan ketosa. Maka nanti dari uji Seliwanov ini kita bisa melihat ya untuk cara kerjanya. Nanti teman-teman tambahkan 3 mili reagen Seliwanov, ditambahkan ke masing-masing tabung ya, ada fruktosa, arabinosa, glukosa, harus dipanaskan dan dia akan positif ketika terjadi atau muncul perubahan warna menjadi warna merah. Dikasih ke sini semua. Tambah. Yang ini kan. Iya, ini masih ke sini. Terus kalau yang lipid, jadi lipid itu kan dibagi lagi menjadi lipid sederhana, majemuk dan turunan. Teman-teman nanti bisa perjalanan diri ya. Nah, untuk pemeriksaannya nanti ada kita melihat kelarutan lemak, proses penyambunan dan emulsi. Jadi nanti untuk prinsip umumnya pada pemeriksaan ini untuk melihat sifat kimiawi dari lipid. Jika nanti diberikan jadi kan lipid itu bersifat hidrofobik ya, tidak larut dalam air, tapi dia bisa larut dalam pelarut organik seperti kloroform ataupun ether kayak gitu. Dan juga nanti bisa mengalami reaksi penyambunan dalam kondisi basah dan dia itu terjadi proses emulsi ketika ditambahkan zat pengemulsi dari 4 dulu seperti kemarin itu ya. Waktu bersamaan secara biokimia. Nah, di sini digunakan untuk membuktikan teori itu. Jadi ada 5 tabung, di mana nanti diberikan kloroform sebagai pelarut nonpolar, lalu ada ether, lalu ada air, lalu diberikan larutan basah ya, sehingga nanti harapannya dia akan kondisinya basah dan terjadi proses penyambunan. Dan yang terakhir diberikan larutan 4,2 untuk proses emulsi. Nah, dari kelima ini dibandingkan dengan pemberian 3 tetes minyak kelapa sebagai lemaknya. Kalau tabung 1 dan 2 karena dia itu merupakan pelarut nonpolar, jadi kemungkinan nanti akan larut semua. Tapi di tabung nomor 3 karena dia hanya diberikan air, maka dia tidak akan larut, kayak gitu ya. Nah, ini akan dibuktikan besok pada praktikum. Yang kedua ada reaksi Salkowski. Nah, ini untuk menilai ada tidaknya kolesterol, kayak gitu. Untuk prinsipnya, jadi kolesterol itu nanti akan bereaksi dengan asam sulfat, terus terjadi oksidasi dan dehidrasi inti dari steroid itu, sehingga membentuk warna khas pada lapisan asam. Nah, nanti warnanya positif ketika lapisan H2SO4 tadi berwarna kuning dengan fluoresensi hijau atau kuning. Nah, ini besok perlu diamati ketika praktikum. Nah, nanti silakan dipelajari ya untuk caranya. 2 mili larutan kolesterol dalam kloroform ditambah 2 mili asam sulfat pekat, dan nanti akan terjadi perubahan warna menjadi kuning jika mengandung kolesterol. Nah, yang ketiga pembentukan akrolein. Jadi ini nanti teman-teman bukan pengamatan tapi menghidu ya. Jadi gliserol atau gliserol yang berasal dari hidrolisis trigliserid ketika dipanaskan dengan agen dehidrasi kuat akan mengalami dehidrasi. Setelah itu akan menghasilkan akrolein. Jadi akrolein itu nanti memiliki bau tajam yang sangat merangsang. Nah, nanti teman-teman bisa membandingkan. Di sini ada 2 tabung reaksi ya. Yang satu diberikan 3 tetes gliserol, yang satu 3 tetes minyak. Nah, masing-masing nanti akan ditambahkan kristal KHSO4 ini, terus dipanaskan
baru nanti muncul bau yang merangsang. Nah kalian coba rasakan mana yang lebih nyengat gitu, atau yang lebih cepat menyengat. Nah yang ketiga, yang terakhir ya, protein. Jadi teman-teman nanti akan belajar lebih dalam ketika metabolisme protein. Nah untuk pemeriksaannya yang pertama ada proses pengendapan. Jadi ini adalah pengendapan protein dengan ion logam berat. Jadi nanti menggunakan ZN2+ dan juga Pb2+ untuk menetralkan muatan protein sehingga akan merusak dari struktur protein itu dan akhirnya membentuk suatu endapan. Nanti bisa dipelajari ya. Terus yang kedua adalah reaksi warna ya. Jadi nanti ini perlu diamati. Yang pertama ada reaksi violet. Ini untuk mendeteksi adanya protein dalam larutan. Jadi nanti protein itu akan berikatan dengan ion tembaga dalam larutan basah, sehingga dari cara kerjanya nanti tabung reaksi 3 mili, masukkan ke dalam tabung reaksi 3 mili larutan protein yang ditambahkan larutan basah NaOH 40%, kemudian diberikan tetes CuSO 41%, dan nanti akan terjadi perubahan warna ya menjadi ungu atau merah muda kalau di dalam tabung reaksi ini terdapat protein. Kalau nggak ada ya tidak ada perubahan warnanya. Lalu ada reaksi milonase. Dia ini untuk dia spesifik ya untuk melihat ada tidaknya asam amino tirosin kayak gitu. Jadi nanti teman-teman masukkan 2 mili larutan protein dan 1 mili reagen merkuri sulfat. Habis itu dipanaskan dan nanti akan muncul endapan kuning. Baru didinginkan dulu, habis itu diteteskan NaNO2 1%. Terus nanti akan terjadi perubahan warna merah ya, menunjukkan adanya tirosin di dalam protein. Kalau tidak terjadi perubahan warna atau tidak ada endapan warna merah, maka tidak terdeteksi adanya tirosin dalam protein. Yang ketiga ini ada reaksi Hodgkin-Lewis. Dia ini protein direaksikan dengan formaldehid dan reagen dari merkuri sulfat, sehingga nanti akan kemudian ditambahkan asam sulfat pekat sehingga terdapat 2 lapisan. Nah nanti dari sini reaksinya akan menghasilkan cincin berwarna ungu yang menandakan adanya triptofan dalam protein. Jadi ini juga pemeriksaan yang spesifik untuk menilai triptofan. Nanti bisa dilihat. Lalu yang keempat nanti ada reaksi santoprotein. Di sini ini juga reaksi warna ya. Jadi larutan protein nanti akan direaksikan dengan asam nitrat 4 dan dipanaskan sehingga terjadi reaksi nitrasi pada asam amino yang mengandung inti benzena. Setelah itu menghasilkan perubahan warna menjadi kuning. Setelah didinginkan kita tambahkan amonia, maka warna kuning tadi akan berubah menjadi orange ya, atau kuning yang lebih tua akibat terbentuknya garam nitro yang berbahasa tadi. Sehingga di sini perubahan warna itu menunjukkan adanya inti benzen dalam protein. Jadi reaksi santoprotein ini untuk menilai inti benzen pada protein. Ini terus bisa dipelajari ya. Jadi warna-warnanya itu beda-beda, silakan dipelajari. Yang terakhir ada uji sulfur, ini untuk menilai adanya unsur sulfur dan protein dengan penambahan jadi prinsip kerjanya nanti sulfur yang dari protein itu dibebaskan dulu dengan basa kuat dan nanti akan terjadi pembentukan endapan dari PBS atau tinggal sulfida. Setelah itu protein akan dipanaskan dulu dengan NaOH 40%
sehingga berubah menjadi Na2S, dan ketika ditambahkan PB asetat ini nanti akan menghasilkan suatu endapan berwarna coklat atau hitam. Nah, ketika terjadi endapan coklat atau hitam, maka pada protein ini terdapat unsur sulfurnya. Gitu. Jadi kalau yang dipelajari mandiri aja, nanti diperkuat ketika praktikum. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak aku ini? Ya. Matang banget soalnya. Kalau untuk EB nanti sebenarnya ini aku ngambilnya dari materi praktikum ya, karena sebenarnya kuliah ini tuh awalnya nggak ada.